Fiber. Itu si dokter itu kalau dia mau kuat kalau dia mau kuat dia harus sebagai saksi. Oke. Tapi terjadi pada situ memang. Kami nanti deh. Kami berempat dia punya ngatur keuangan. Tahu nggak? Dia yang ngatur keuangan keuntungan kami nggak dikasih Kami disuruh kerja kuli di sana. Tahu nggak? Semua yang beli. Yang ngatur semuanya adalah beliau, ya, Dokter Andreas. Kemudian si orang ini keuntungannya nggak dikasih, kerja di sana. Oke. Apakah beliau ini salah satu karyawannya, ya, yang membongkar ini, ataukah memang ini salah satu partner kerjanya? Kita juga nggak tahu. Karena sekali lagi ini masih diduga, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia tahu banget mengenai kronologis kejadian yang apa yang disampaikan oleh Doktif yang ramai pada saat konferensi pers, wawancara di sosial media atau apapun itu ya, di Polda Metro Jaya juga gitu, atau di kantor kepolisian, teman-teman. Jadi ini kayaknya mantan karyawan kali ya. Iya, karena nggak digaji sih. Merepet kan. Pasien-pasien dia itu tahu tapi dengan enaknya dia ngomong gini pula semalam itu di TikTok sama pengacaranya bilang ini. Pengacaranya bilang gini ya wajar lah kalau seandainya Dokter Andreas itu ke Bangkok, ternyata ada kawan-kawannya yang nitip, katanya kayak gitu. Ya wajar lah dibelikan. Nitip? Ya Allah, nitip kok sampai ber-180 kilo sampai. Nitip kok sampai ber-180 kilo, artinya produknya banyak dong ya. Wow, gas. Di Kuala Namu kami ditahan kok barangnya sama Bea Cukai. Oh, ditahan. Kalaupun mau lagi tuh, kami ada surat lagi dari Ada suratnya. Barang kami ditahan sama Bea Cukai, ada sama kami semua lengkap. Ada data-data kami semua di situ, termasuk Dokter Andreas Tungkir. Biar tahu barangnya masih ditahan di Bea Cukai. Data-datanya semuanya lengkap, termasuk nama Dokter Andreas. Wow. Dan ingat sekali lagi, ini masih diduga ya teman-teman ya. Tapi gue masih penasaran. Karena orang ini tahu banget, entah mungkin mantan karyawannya, entah apapun itu ya guys. Dia yang ngajak kami tahu keuntungan dia bagi rata semua. Dia yang mengatur keuangan kami. Kami nggak boleh ngambil keuntungan setelah kami pulang dari Bangkok ke Indonesia. Kami nggak boleh ngambil keuntungan dulu. Keuntungannya itu akan dibelanjakan lagi. Gitu lah dia. Berarti kalau ngomongin soal bagi untung, ya bukan gaji ya, bagi untung, hasil dari keuntungan barang-barang yang dibeli dari sana itu kemudian dijual itu, ya kan? Nanti untungnya nanti ya, misalnya gitu ya. Kita mau belanja lagi misalnya gitu ya. Jadi kan, paham lah ya, gitu seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi kalau bicara soal bagi untung, berarti ini bukan karyawan guys. Ini partner kerja, partner bisnis atau apapun itulah ya. Ya kalau kita kerja sama orang kan julukannya gaji kali ya. Tapi kalau bicara soal bagi untung berarti kan partner bisnis atau partner kerja. Waduh, sedap. Dia yang live di kamar ada pun video-video dia tuh lagi live, lagi jualan, tahu nggak, di kamar. Kami yang nyusun-nyusunin barang-barang berkoper-koper kayak gitu, ada 4 koper, 6 koper bawa ya Allah, dibilangnya kami yang barangnya, katanya dia cuma bawa barang 20 piece katanya aduh ya aku dia udah lama kak. Enggak, mulainya itu pertama kali mulai dia